Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Lili Astrin Agustiana dan rekan saya Furqon Mubarok. Di sini kami akan menyampaikan sedikit materi mengenai penetapan lokasi UMKM. Baik, yang pertama mengenai pengaruh penentuan lokasi terhadap usaha. Bagaimana sih pengaruh penentuan lokasi terhadap usaha itu? Lokasi adalah tempat untuk setiap bisnis dan merupakan suatu tugas penting bagi pemasar. Karena keputusan yang salah dapat mengakibatkan kegagalan sebelum bisnis dimulai. Penentuan lokasi usaha merupakan hal yang penting dalam mendirikan atau merencanakan suatu usaha. Karena semakin strategis lokasi dari suatu usaha, maka akan semakin memberikan dampak yang baik untuk kelangsungan hidup perusahaannya sendiri. Seperti menambah pendapatan usaha tersebut dan menambah konsumen. Sebagai contoh, lokasi yang dekat dengan tempat yang menyediakan bahan baku dapat meminimalkan biaya transportasi perusahaan dan memaksimalkan keuntungan perusahaan. Sebaliknya, jika lokasi usaha jauh dari tempat bahan baku, maka akan semakin besar biaya transportasi bahan baku yang harus dikeluarkan. Jadi, pengaruh lokasi itu sangat besar untuk menarik konsumen. Karena dengan lokasi yang strategis, usaha atau bisnis dengan produk yang ada dan sudah terinovasi tersebut bisa mendatangkan customer dan tentunya akan membawa dampak positif bagi produsen sendiri. Dan apabila penempatan lokasi usaha strategis, maka akan lebih mempermudahkan produsen untuk melakukan promosi agar produk yang dijual cepat dikenal oleh masyarakat luas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi. Yang pertama, biaya lokasi, termasuk upah, pembentukan serikat pekerja, dan produktivitas. Yang kedua, ketersediaan fasilitas seperti sikap, umur, distribusi, dan keahlian. Yang ketiga, jarak lokasi dengan bahan baku dan pemasok. Yang keempat, jarak lokasi dengan pasar, yang mana kedua jarak ini saling berkaitan atau saling mempengaruhi dalam pemilihan lokasi. Yang kelima, kebijakan fiskal pemerintah, negara, dan lokasi, termasuk rangsangan pemerintah, pajak, kompensasi, pengangguran. Yang keenam, peraturan lingkungan hidup. Yang ketujuh, peralatan dan keperluan seperti bahan bakar, listrik, air, dan biayanya tersebut. Yang kedelapan, biaya lokasi. Biaya ini termasuk tanah, ekspansi, parkir, dan pengeringan. Yang kesembilan, ketersediaan transportasi termasuk kereta api, udara, air, jalan antar negara, jalan antar daerah. Yang ke-10, isu kualitas hidup di antara masyarakat. Isu ini termasuk semua tingkat pendidikan, perumahan, transportasi, hiburan, dan fasilitas keagamaan. Yang ke-11, kurs valuta asing, termasuk tingkat kurs dan stabilitas. Dan yang terakhir atau yang ke-12 yakni kualitas pemerintah, termasuk stabilitas, kejujuran, sikap terhadap bisnis baru, baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di daerah itu sendiri. Trik atau cara memilih lokasi yang tepat. Yang pertama, tingkat kepadatan penduduk di sekitar lokasi. Semakin tinggi kepadatan penduduk di suatu lokasi, maka semakin besar pula potensi pasar yang akan didapatkan. Besar pendapatan masyarakat sekitar.
Pendapatan masyarakat yang ada di sekitar lokasi itu juga mempengaruhi usaha yang akan dibangun. Karena tingkat pendapatan masyarakat juga akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen. Perhatikan tingkat keramaian lalu lintas kendaraan yang lewat. Karena hal itu juga mempengaruhi jenis usaha yang cocok di daerah tersebut. Yang keempat, banyaknya usaha yang mendukung lokasi tersebut. Semakin banyak usaha yang ada di sekitar lokasi tersebut, maka konsumen yang datang ke lokasi itu akan semakin ramai. Karena terdapat berbagai macam usaha yang menyediakan produk yang berbeda, sehingga para konsumen tertarik. Yang kelima, sesuaikan dana dengan lokasi usaha yang akan dibangun. Dengan memiliki lokasi usaha yang dipilih, jangan memilih lokasi yang harga sewanya mahal, tetapi ternyata tidak ramai pengunjung. Yang keenam, pilih lokasi usaha yang tingkat kompetisinya rendah. Jika di lokasi tersebut sudah banyak usaha yang sejenis, maka sebaiknya lokasi itu dihindari. Namun jika Anda yakin karena posisi yang sangat strategis, maka harus bersaing dengan menciptakan inovasi baru. Selanjutnya, perhatikan akses menuju lokasi usaha. Jika memungkinkan, pilih lokasi usaha yang dilalui transportasi umum agar konsumen yang tidak memiliki kendaraan pribadi juga menjangkau lokasi usaha. Tingkat keamanan yang mendukung itu juga menambah kenyamanan para konsumen. Mereka tidak akan ragu meninggalkan kendaraan di tempat parkir dan bisa menikmati pelayanan usaha yang dibangun dengan merasa aman di lingkungan tersebut. Dan yang terakhir, perhatikan kebersihan lokasi usaha. Mereka akan merasa ragu jika kita membangun sebuah toko atau outlet yang berada di lingkungan kotor atau limbah. Maka dari itu, jagalah kebersihan lingkungan sekitar usaha agar konsumen merasa nyaman berkunjung ke lokasi tersebut. Selanjutnya, mengenai evaluasi lokasi. Evaluasi lokasi merupakan tahapan untuk menilai tingkat kelayakan dari pemilihan alternatif lokasi. Dalam penilaian tingkat kelayakan pemilihan alternatif lokasi, itu perlu diperhitungkan prioritas mana yang harus dinomorsatukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi. Hal ini tergantung dari jenis usaha yang akan didirikan ataupun tingkat kepentingan dan kebutuhan dari usaha itu sendiri. Sebagai contoh, suatu usaha perdagangan. Faktor yang mempengaruhi lokasi diprioritaskan adalah dekat dengan pasar. Sedangkan faktor dekat dengan bahan baku mungkin tidak dipertimbangkan sama sekali. Padahal usaha industri atau pabrik, faktor yang mempengaruhi lokasi yang diprioritaskan mungkin dekat dengan pasar, atau dekat dengan bahan baku, atau dekat dengan fasilitas infrastruktur, jalan, rel, kereta api, pelabuhan, dan lain sebagainya. Adapun alasan melakukan evaluasi atas lokasi usaha yang kita pilih, yaitu yang pertama, berpindahnya pusat kegiatan bisnis sebelumnya. Yang kedua, berubahnya adat kebiasaan masyarakat. Yang ketiga, berpindahnya konsentrasi pemukiman penduduk. Yang keempat, adanya jaringan komunikasi dan pengangkutan yang lebih baik. Yang kelima, meningkatkan kapasitas produksi perusahaan. Yang keenam, lokasi sebelumnya digusur oleh pemerintahan daerah karena akan digunakan untuk kepentingan umum. Yang ketujuh, dilakukan relokasi karena tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.